Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa sawwarakum fahsana suwarakum." Dan Allah menciptakan kalian, kemudian memperindah bentuk kalian, kemudian memperbagus bentuk kalian. Allah sendiri yang berfirman bahwasanya kalian diciptakan dalam keadaan indah, kalian diciptakan dalam keadaan yang baik. Sedangkan di sana hadirlah seorang hamba, pendosa, otaknya dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, tiba-tiba bilang ke kamu, "Ih, kamu pendek, jelek banget. Ih, kamu hitam, jelek banget. Ih, kamu gendut, jelek banget. Ih, kamu tinggi, jelek banget. Ih, muka kamu jerawatan, jelek banget." Nah, kalau udah berbenturan kayak gini, seharusnya kamu lebih percaya sama siapa? Lebih percaya sama Allah zat satu-satunya? Atau percaya sama orang-orang yang gak jelas kayak gini? Think. Hey, kedodoran tuh maksudnya gimana? Aku gak pernah pakai mukena by the way. For your information. Takut nanti ada yang ngira Husan sholatnya pernah pakai mukena atau enggak. Enggak lah, bercanda, astagfirullah. Mungkin maksud kamu kedodoran itu sampai memperlihatkan aurat kamu gitu ya pas lagi pakai mukena. Hukumnya langsung pasang. So, aurat bagian manapun yang ada pada tubuh seseorang ketika sholat lalu itu tersingkap, terbuka, dan itu belum selesai sholatnya, cepat-cepat pasang kembali. Gak batal kok. For example, contoh ini jatuh. Ya gak aku contohin juga. Maksud aku kayak, anggap aja ini kayak tiba-tiba jatuh, seret sampai auratku kebuka ke sini. Aku langsung ke atas, terus pasang di sini. Kayak gitu, oke? Enggak, aku gak contohin, aku gak gila. Ketika makanan telah disajikan, lalu adzan sedang berkumandang, mana yang lebih baik? Makan dulu. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza quddima al-'asha fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib wa la ta'jalu an 'ashaikum." Apabila makanan telah disajikan, maka dahulukanlah makan tersebut sebelum kalian menunaikan salat maghrib. Di situ hadis yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib, tapi bisa kita kiaskan ke semua salat. Dan ada tambahannya juga dari Nabi, "Wa la ta'jalu an 'ashaikum." Dan janganlah kalian tergesa-gesa daripada makan malam kalian. Jadi, ketika makanan telah disajikan dan adzan sedang berkumandang, makan dulu. Karena akan bahaya ketika orang itu sholat, tapi ingatnya makan. Samyang. Seblak. Baso. Pentol. Dan sebagainya. Makanya dianjurkannya itu ketika hampir-hampir sholat, jangan sajikan makanan dulu. Ketika tahiyat atau tasyahud, kapan kita mengangkat jari telunjuk? Oke, kita bahas dari berbagai macam mazhab dulu ya. Pertama dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu cuma satu kali tok. Ketika la ilaha itu diangkat, ketika illallah ditutup. La ilaha illallah. Ya gak usah digoyang-goyangin gini juga. Yang kedua daripada Maliki. Ini bentuknya kayak gini kalau Maliki. Terus goyang kanan kiri dari awal sampai akhir. Lalu Syafi'i. Nah, Syafi'i ini yang kita anut rata-rata orang Indonesia. Ditutup. Nanti kapan diangkat? Ketika lafaz illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke? Sedangkan di dalam mazhab Hambali itu ketika ada lafaz jalalah, lafaz Allah, di situ diangkat. Ada sebagian juga yang bilang ketika disebut nama Nabi Muhammad juga bakalan diangkat. Wallahu a'lam bishawab. Fal mas'alatu min masailil khilafi baina ahli al-'ilm. Falikullin ra'yuhu. Wallahu a'lam bishawab. Kisah cinta yang pilu yang disaksikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki yang bernama Mughith dan seorang wanita yang bernama Barirah. Kedua-duanya adalah sepasang suami dan istri. Kedua-duanya adalah seorang budak. Namun Barirah itu benar-benar berharap agar bisa merdeka, sehingga terjadi perjalanan yang sangat panjang. Dengan bantuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya Barirah berhasil merdeka. Di dalam Islam ada istilahnya sekufu, harus selaras antar hubungan suami dan istri. Jadi di sini Barirah adalah seorang yang telah merdeka, sedangkan Mughith adalah seorang budak. Maka Barirah mendapatkan hak pilih untuk terus bertahan dengan Mughith atau berpisah. Dan yang dipilih oleh Barirah adalah perpisahan. Allah. Padahal pada saat itu Mughith benar-benar cinta kepada Barirah dengan cinta yang sangat-sangatlah mendalam. Namun Barirah tidak mau lagi kepada seorang Mughith. Setelah kemerdekaan yang ia dapat berdasarkan bantuan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku pernah melihat Barirah berjalan di suatu jalan, kemudian Barirah diikuti di belakangnya oleh Mughith. Kemanapun Barirah pergi, dalam keadaan Mughith menangis, tersenduh-seduh, berharap agar Barirah mau kembali kepadanya. Allah diikutin kemana-mana.
Kejadian itu pernah disaksikan langsung oleh Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada Sayyidina Abbas, "Wahai Abbas, apakah kau tidak takjub melihat cintanya Mughith kepada Barirah dan melihat bencinya Barirah kepada Mughith? Apakah kau tidak takjub?" Suatu hari pula, sang baginda Rasulullah SAW berkata kepada Barirah, "Wahai Barirah, andai kata engkau mau untuk kembali kepadanya, kembali kepada Mughith." Kemudian Barirah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku?" Dalam artian, "Wahai Rasulullah, engkau memerintahkanku, ketika engkau memerintahkanku ya sudah, gak ada pilihan. Saya harus kembali kepada seorang Mughith." Namun Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, aku tidak memerintahmu. Aku hanya ingin menjadi perantara. Aku hanya ingin menjadi syafir bagi seorang Mughith." Kemudian jawaban dari Barirah adalah, "Aku tidak lagi membutuhkannya. Aku tidak lagi membutuhkan seorang Mughith. Aku tidak lagi membutuhkan seorang Mughith." Allah. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah sampai sini intinya ceritanya itu, bertepuk sebelah tangan. By the way, kalian ini para manusia-manusia, kalian sadar gak sih bahwasanya kalian tuh sebenarnya titan bagi seekor semut? Untung aja semut gak punya maneuver gear. Kalau punya, terus mereka nebas leher belakang kalian. Oke, hukum membunuh semut. Pertama, kalau gak sengaja hukumnya gak apa-apa. Kayak keinjek kayak atau sebagainya kayak itu gak apa-apa. Yang kedua, itu karena ada hal yang perlu dan semut itu benar-benar mengganggu. Contoh kita kegigit kayak atau kita pengen renovasi rumah, terus di situ ternyata banyak semut. Ya mau gak mau masa kita pindahin satu-satu. Tapi kalau misal kalian gemes pengen ngebunuh, kerak tiba-tiba 1000 semut yang meninggal, jahat kalian dan itu gak boleh. Gak boleh. Saya tuh teringat perkataan Kiai Haji Maimun Zubair, Allahumma shalli warhamhu. Jangan pernah mengentengkan amalan kecil. Siapa tahu gara-gara kamu menyelamatkan seekor semut yang tenggelam, itu menjadi penyebab kamu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Lah kamu malah gemes pengen bunuh semut. Apa yang Mas-Mas Madura katakan barusan itu benar, bukan Mas-Mas Madura. Apa yang Mas-Mas Gondrong katakan barusan itu 100% benar. Tidak sah salat seseorang apabila mandi wajibnya gak benar. Tapi jangan gara-gara statement ini terus kamu jadi was-was. Kira-kira mandi wajib saya yang dulu-dulu itu sah apa enggak ya? Kamu harus berhusnudzan bahwasanya seluruh amalan-amalan yang kita perbuat dari dulu-dulu itu diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Intinya husnudzan aja, pasti diterima semuanya. Amin ya Rabb. Dan sekarang saya bakalan kasih tahu kalian gimana sih cara buat mandi wajib itu sah. Ini sekedar sah doang di luar daripada sunnah-sunnahnya. Yang pertama, an-niyatu. Niat. Niat itu tempatnya di hati. Jadi sekalipun kamu gak membaca nawaitul ghusl rafal hadits akbar fardhan lillahi ta'ala, itu sah dan juga itu bukan merupakanlah sebuah kewajiban tapi anjuran dari beberapa kalangan ulama, bukan semua ulama. Yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma'i, dan meratakan seluruh tubuh dengan air. Intinya air itu sampai ke seluruh tubuh kita. Semisal kita niat untuk mandi wajib terus kita langsung nyemplung ke kolam, sah. By the way, air harus sampai di kulit, jangan sampai ada yang menghalangi. جئناك يا رحمن نرجوك يا منان بالفضل والإحسان ندعوك يا الله.